الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian sebelum datangnya nikmat itu kalian adalah orang-orang yang bermusuhan. Lantas Allah satukan hati kalian dengan nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekaligus mengingatkan dua kabilah besar sebelum Rasulullah datang ke Madinah, yaitu antara Aus dan Khazraj, di mana berperang lebih kurang 40 tahun lebih kurang. Sehingga Allah ingatkan kita, Allah ingatkan Aus dan Khazraj agar mengingat nikmat iman dan Islam. Karena itu salah satu yang patut kita syukuri, kita dijanjikan Allah, diberikan oleh Allah nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam yang selalu kita ucapkan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum khatib menyampaikan melanjutkan wasiat takwanya, khatib mengingatkan diri khatib dan kita semuanya, mari kita selalu berusaha berdoa bersama untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan takwa ini adalah pesan yang selalu disampaikan oleh khatib dimanapun di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada 3 hal yang kita dianjurkan untuk sangat maksimal. Ada 3 hal yang kita tidak boleh menanggung dalam 3 hal itu. Harus maksimal. 3 hal tersebut adalah, pertama yang harus maksimal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 102 dan yang sering dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati, kata Allah, atau wafat kecuali betul-betul dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik atau sempurna. Kenapa takwa di sini yang harus haqqa tuqatih? Pertama, karena takwa itulah bekal kita yang sesungguhnya. Kita sibuk mencari nan kabusuk, sibuk mencari nan kalapuk, sementara nan untuk besok apa itu? Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kenapa takwa itu penting, karena dia bekal kita yang sesungguhnya. Bagi orang yang berangkat haji, silakan membawa segala kelengkapan, persiapan makan, minum, pakaian dan sebagai uang dan sebagainya. Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kepadaku, berbekallah kalian, kata Allah, tapi ingat, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepadaku. Karena itu bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang diberikan akal yang cerdas atau akal yang sehat. Kemudian teman-teman, kenapa takwa ini juga perlu? Karena takwa itu kebutuhan dasar kita.
Berbeda dengan dunia makhluk yang lain yang dia pikirkan hanya makan. Manusia ada unsur yang disebut roh. Dan Allah mengatakan ketika menciptakan kita, setelah saatnya ditiupkan roh, Allah katakan, "Fa nafakhtu fi ruhi." Aku tiupkan ke dalam diri manusia itu rohku. Begitu bahasa Al-Qur'an. Artinya ada kebutuhan spiritual yang harus kita penuhi. Di samping juga kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Dan itulah kebutuhan kita yang sesungguhnya, di mana kita merasa menderita, sedih, galau, stres dan sebagainya, maka solusinya adalah fa'alhama fujurha wa taqwaha. Allah berikan kepada kita takwa itu sendiri. Setelah Allah sempurnakan penciptaan kita, wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhama fujurha wa taqwaha. Jadi kebutuhan dasar kita itu sebetulnya takwa. Sama dengan HP yang semua kita memiliki HP. Sebagus apapun fisik HP itu, semahal apapun, tapi ketika HP itu tidak punya sinyal, maka HP itu tidak bernilai. Karena itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sinyal yang harus kita selalu jaga. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis, takwa ini adalah kata yang mewakili semua bentuk ketaatan kepada Allah. Sehingga takwa sering didefinisikan dengan mengerjakan segala yang diperintahkan Allah, menghentikan yang dilarang oleh Allah. Dan inti daripada ajaran agama ini hanya dua: mengerjakan perintah Allah dapat pahala, meninggalkan yang dilarang Allah ketika akan mungkin melakukannya dapat pahala. Orang yang minum khamar, semuanya di sekelilingnya minum khamar, atau mengganja, atau narkoba sebagainya, dia sendiri tidak narkoba, ketika itu dia dapat pahala. Orang ketika menjabat, mungkin dia korupsi, tapi dia tidak korupsi, dapat pahala. Kalau sudah pensiun dia, saya tidak korupsi lagi, tidak ada pahalanya. Jadi mengerjakan perintah Allah, menghentikan larangan ketika mungkin melakukan, disitulah pahala. Dan itulah takwa. Sehingga Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di pasar ada takwa bagi pedagang, di kantor ada takwa bagi pegawai pekerja sebagainya. Dan dalam bidang apapun profesi kita, inna sa'yakum lasyatta. Apapun profesi kita ada takwa di dalamnya. Kemudian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk takwa yang mungkin sering atau agak terabaikan oleh kita, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks negara kita, itu takwa. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian, karena adil itu bagian dari takwa. Adil kepada diri kita, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang lain, adil dalam segala hal. Rasulullah mencela orang yang kerjanya ibadah terus. Rasulullah mencela orang yang tidak mau nikah. Rasulullah mencela orang yang puasa terus. Begitu gambaran semangat ibadah dahulu, tapi Rasulullah mencela. Jadi ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, semua itu bagian dari takwa. Kemudian yang kedua yang tidak boleh menanggung di dalam firman Allah juga Al-Quran yang kita harus sungguh-sungguh di samping haqqa tuqatih adalah zikran katsira, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Ya wahai orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak mungkin. Kenapa kita harus mengingat Allah sebanyak mungkin? Karena di dalam diri kita ini, sebagaimana sudah kita jelaskan, manusia yang tidak berzikir kepada Allah ibarat ikan yang tidak mendapatkan air, kata Imam Ibnu Taimiyah. Karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita zikir? Apa yang harus kita ingat di dalam kehidupan ini? Zikir, kata Allah kepada Bani Israel, ya Bani Israel yadhkuru ni'matallahi alaikum. Juga kepada kita ayat yang kita bacakan di awal tadi, wadhkuru ni'matallah. Ingatlah ni'matallah, kata mufassir, ni'matallah ni'matal iman. Sebelum iman Islam datang ke Madinah, kalian dulu berkelahi. Setelah Islam datang, kalian bersaudara. Ternyata Islamlah yang bisa menyatukan kita. Tidak bisa kita disatukan oleh bendera-bendera tertentu. Tidak bisa kita disatukan oleh kampung kita. Sebagaimana Allah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang hanya bisa menyatukan kita adalah Islam itu sendiri. Setelah Allah memberikan Islam kepada diri kita, sudahkah kita jadikan Islam itu perekat antara kita, penyebar rahmah antara kita. Kemudian yang ketiga, kenapa kita apa saja yang disuruh oleh Allah untuk bersungguh-sungguh, yang tidak boleh menanggung. Yang ketiga adalah haqqa jihadi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi.
berjihadlah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika Rasulullah hijrah kembali lagi ke kota Mekah, berhasil menguasai kota Mekah, 3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak lagi ada hijrah setelah ini, yang ada hanya jihadun wa niyat, yang ada hanya memperjuangkan agama Allah dan memperbaiki nawaitu niat kita masing-masing. Syekhul Islam Yusuf Qaradawi menjelaskan jihad itu ada 3. Jihad di medan tempur melawan orang kafir, itu jihad. Yang kedua kata beliau, jihad dalam bidang ilmu. Bagaimana kita membutuhkan paham-paham yang sesat, takhayul bid'ah dan khurafat, dan paham-paham sekilis, sekuler, pluralis dan liberal. Dan di Indonesia aliran-aliran kepercayaan yang sesat lebih dari 250 aliran dan kelompok yang sesat yang didatang. Inilah tugas ilmu, menjernihkan, meluruskan, menempatkan pemahaman-pemahaman yang kurang tepat. Yang ketiga, jihad dalam birokrasi sehingga terwujud keadilan sosial bagi kita semuanya. Jihad kata Rasulullah, madin ila yaumil qiyamah, akan selalu berlangsung. Kenapa? Setiap kita menanam padi, hukumnya adalah pasti rumput tumbuh. Itu jihad. Karena itu madin ila yaumil qiyamah. Persatuan kesatuan kita harus kita jaga, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kita ingat yang lagi viral belakangan, adanya usaha penusukan terhadap salah seorang syekh atau Ustaz Syekh Ali Jabir. Terlepas dari siapa yang menusuk, terlepas apakah dia orang gila, apakah dia punya niat, apakah dia direncanakan. Kalau orang gila tidak kena hukum. Terlepas dari itu semua, yang jelas orang sekaliber Syekh Ali Jabir, orang punya niat tertentu pada dirinya. Dan kita harus ingat jemaah Jumat, membaca sejarah. 3 dari 4 sahabat Nabi selain Abu Bakar, itu semuanya tertusuk atau dibunuh. Begitu dahsyatnya ketika itu di Madinah. Sedang sholat pun Umar bin Khattab ditusuk dari belakang. Begitu 3 dari 4 orang ditusuk. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Karena itu jihad kata Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi haqqa jihad. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, khatib menghimbau diri khatib dan jemaah kita semuanya, mari kita sibukkan diri kita dengan 3 amalan tersebut. Mari kita sibukkan dengan berbagai bentuk ketakwaan dan ketaatan. Sebelum tiba apa yang pernah diingat-ingatkan, diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Sibukkanlah diri kalian dengan amal ibadah. Sebelum berbagai fitnah menyibukkan dirimu, di mana fitnah itu akan datang seperti malam yang gelap gulita. Siapapun tidak bisa mengelak darinya. Ada orang yang pagi agamanya bagus, imannya bagus, tapi sorenya sudah rusak. Dan ada yang sore imannya bagus, tapi pagi kembali membawa kekufuran. Dia merusak agamanya dengan hal yang remeh-temeh dari persoalan duniawi ini. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, segera sibukkanlah dirimu dengan berbagai macam amal ibadah sebelum 6 hal penghalang bagi kalian, menghalangi kalian untuk beramal ibadah. Pertama, terbitnya matahari dari ufuk sebelah barat, tanda kiamat besar. Kedua, adanya kabut tebal, juga tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, kalian tidak akan sulit untuk melakukan amal ibadah. Keempat, munculnya hewan besar melata dari perut bumi. Kelima, kalian tidak bisa beramal karena kalian sibuk dengan urusan pribadi kalian. Karena begitu banyaknya urusan-urusan. Kita sudah punya rencana, ada beralih. Punya rencana, ada orang wafat. Segeralah beramal. Terakhir, karena urusan orang lain, sehingga kalian tidak sempat beribadah. Fa'tabiru ya al-absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وآجلنا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.